warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ketemu lagi dengan Mr. TM dengan uraian-uraian ilmiah tinggi tentang metodologi, metafisika, tasawuf, eksakta ilmiah. Bertempat di Kampus Taklim Ma'rifat Makassar, Sulawesi Selatan, Jalan Muhammad Jufri ya. Judul yang kita angkat kali ini adalah sertakan Tuhan dalam setiap urusanmu. Ini perkara penting ya, dan gak semua orang bisa mempraktekkan aplikasinya ya. Beserta Tuhan adalah jaminan menang dunia dan akhirat. Beserta Tuhan adalah syarat rukun dari surga itu sendiri. Beserta Tuhan adalah terhindarnya kita dari seluruh mara bahaya, mudarat, ataupun apapun yang bisa menggugurkan dirimu terhadap sesuatu yang selain Allah ya. Jadi ujung daripada agama ya adalah beserta Allah itu sendiri. Bermula dari kenal ya, awaluddin ma'rifat yang kenal, kemudian akhiruddin ma'rifat yang beserta dengan Allah. Beserta dengan Allah pasti didahului dengan kenal, dan kenal didahului dengan pertemuan, betul ya? Ketemu dulu baru kenal, kemudian adaptasi lebih intim, kayak bahasa begitu ya. Kemudian beserta dengan Allah. Tetapi hati-hati ya, kita di sini logik tinggi ya, praktikal ya, ilmiah ya. Jangan membayangkan Allah yang abstrak, yang aur-auran ya. Ini dia ya. Kalau Allah sendiri aur-auran, itu peluang dimasuki iblis ya. Karena selain Allah pasti setan, itu hukum ya. Sementara Allahnya sendiri ada di Malik Yaumiddin. Dan beserta Allah tidak dengan akal relatifmu. Nah ini dia. Jadi beserta Allah wajib dengan roh. Dan kau telah hilangkan seluruh pamrih kemanusiawianmu. Nah baru dia hadir ya. Tapi bagi yang telah beriman, bukan bagi semua orang ya. Karena yang telah beriman telah ditanamkan nur kitab dan nur iman. Itu unsur Allah. Maka yang bisa mengerti Allah adalah faktor dari Allah sendiri yang ditanamkan dalam dirimu. Sehingga X per X sama dan Y per Y sama dan Z per Z ya. Nah itu dia ya. Jika orang tidak dibaiat, tidak beriman, dan tidak tahu metodologinya, nggak mungkin bisa beserta Allah. Ingat saja nggak mungkin. Saya geber di publik ya, seluruh praktek zikir yang tidak memakai wasilah pasti dosa, bohong besar ya. Apa yang kau ingat ketika yang kau ingat ini mempunyai kriteria laisa kamislihi sayun, seluruhnya dusta. Kenapa? Dia tidak serupa apapun, siapapun, dan tidak pernah terlintas dalam bayangan makhluk. Berarti dia nggak bisa kau bayangkan, nggak bisa kau angan-angankan, nggak bisa kau lihat, nggak bisa kau interaksikan dengan panca inderamu. Itu yang mau kau ingat, nggak mungkin ya. Tapi di sini sudah tahu ya, kau mengingat Allah lewat sifat wujudnya, ya. Kemudian beserta dengan Allah adalah beserta dengan gelombang dan frekuensinya, yang itu adalah wasilah yang disampaikan oleh Allah ya di dalam dalil ya. Satu tali ujungnya ada padaku, satu tali ujungnya ada pada kekasihku. Maka benar jika Nabi sampaikan, besertalah dengan Allah
Dan apabila kau belum bisa beserta dengan Allah, beserta dengan orang, betul ya, yang telah beserta Allah. Apanya itu? Gelombang dan frekuensinya telah nyambung. Maka kau tinggal sambungkan dengan orang itu saja. Betul ya? Gak usah kau angan-angan Tuhannya di ars, Tuhan yang Malik Yaumiddin, Tuhan yang di laisa yang Malik Yaumiddin, laisa kamitslihi, enggak perlu. Kau beserta dengan Allah adalah beserta dengan gelombang yang dibawa oleh utusannya. Clear. Tapi hilangkan dirimu dari segala pamrih, harap dan keinginan. Muncul keinginan berarti bukan Allah yang hadir ya. Nah itu dia. Ketika kau dalam keadaan sakit atau dalam keadaan terdolimi atau diuji atau menderita masalah, sertakan Allah dalam dirimu. Yaitu apa? Hadirkan gurumu dan samakan frekuensi dan gelombang dengan gurumu. Itu saja. Gak usah minta sembuh, gak usah. Gak usah minta kaya, minta sukses, gak usah. Dia maha tahu ya, gak usah kau atur-atur ya. Siapa kau mau ngatur Tuhan ya kan? Nah itu dia ya. Berbeda dengan orang lain ya. Orang lain diajari dengan pamrih supaya sembuh, supaya keramat, supaya kasaf, supaya bisa ngobatin orang, supaya lancar, supaya bertambah rezekinya, supaya urusannya ini itu. Kita enggak ya. Hadirnya Allah ya, expert tak terhingga sama dengan limit 0. Kalau kau enggak 0, enggak hadir itu konstanta mutlak gitu. Ya, itu rumus ya. Maka kerjakan saja kewajibanmu ya. Enggak usah banyak berpikir. Berabdi berbakti saja. Ibarat kau telah ketemu jalan, cara, izin, guru, proses. Maju saja. Perlu nggak ditahu kapan sampainya? Nggak perlu ya. Perlu nggak kalau tanya sampai mana? Nggak perlu. Yang penting Tuhan di ujung jalan ini. Maka apa yang harusnya kau lakukan? Ya maju saja lah, betul nggak? Makin cepat kau maju, makin cepat kau sampai, gitu aja. Nggak perlu ditanyakan, dipikir, diolah, pamrih, nggak perlu ya. Nah, orang lain yang tidak ketemu gelombang Allah dan frekuensi Allah nggak bakal bisa beserta Allah. Clear ya? Karena beserta Allah nggak mungkin beserta Allah yang di ars, nggak mungkin ya. Karena kau masih di dunia. Beserta Allah adalah beserta dengan gelombang dan frekuensi, itu wasilah. Makanya di surat Al-An'am, ini wajah tu wajihia. Bukan kau menghadap Allah, tapi kau menghadap wajahnya. Ini kias ya. Wajahnya berarti Allah yang mewujud di dunia ini. Tapi kalau kau ketemu tinggal ingat, betul gak? Tapi kalau gak ketemu, apa yang kau ingat? Ini yang gak bisa dibantah oleh seluruh ulama, Kiai Gus, Habib, Ustadz, Buya, Syekh Mursyid, yang tidak ketemu siapakah sang pembawa wasilah di zaman ini, atau Rasulullah min anfusikum. Yang aku banyak ya, banyak sekali ya. Jadi konklusi daripada dua tadi ya, kalau kita gabungkan ya, Nabi sampaikan ya tadi ya, besertalah dengan Allah. Nah, sudah dikasih kata kunci kan? Jika kau belum bisa beserta dengan Allah, besertalah dengan orang, ya kan? Nah, namanya beserta berarti punya frekuensi dan gelombang yang sama, betul gak? Kamu menikah sama istrimu berarti punya tujuan hidup yang sama, betul gak? Maka seiring sirama, betul gak? Kalau kau ke sana, istrimu ke sini, itu namanya nggak beserta, betul kan? Pasti dengan frekuensi dan gelombang yang sama. Nah, berarti praktek dari beserta Allah tadi adalah temukan dulu orang yang telah bisa beserta dengan Allah, kemudian cucukkan, sambungkan gelombang dan frekuensimu dengan orang itu ya. Allahnya kamu gak kenal ya. Sama seperti kalau menyalakan kipas angin ya, di sini perlu nggak kau bawa ke sumber listrik? Nggak perlu. Perlu nggak kau tahu sumber listrik dari apa? Uap atau panas atau gas atau nuklir? Nggak perlu ya.
Yang penting tinggal pakai, betul kan? Tujuanmu apa? Supaya kipasnya nyala, ya kan? Apa yang kau kerjakan? Di manakah colokan listrik terdekat? Iya gak? Di manakah kau bisa mencucukkan gelombangmu dengan gelombang Allah yang terdekat? Lewat waliyam mursidah yang terdekat denganmu, ya. Nah, kalaupun nggak ketemu waliyam mursidah, ya, cucukkan dengan khalifahnya. Sama seperti kita kalau naik kereta api ke Jakarta, ketika kau ya masuk ke area stasiun, apa yang kau kerjakan? Lihat tiketmu, betul nggak? Gerbong berapa, kursi berapa, betul nggak? Pernahkah kau melirik lokomotifnya? Pernah? Enggak ya? Kau nanya supirnya siapa? Pernah? Enggak penting. Kau pasti ke stasiun, cocokkan gerbong berapa, kursi berapa, ya kan? Asalkan kau ketemu gerbong yang benar, kursi yang benar, yang gerbongnya terangkai dengan sempurna dengan lokomotifnya, kau pasti sampai tujuan. Betul kan? Nah, seperti itu ya. Gampang sebetulnya. Cuman ini yang paling mendasar, bahkan orang yang terlalu tinggi-tinggi ilmunya nggak bisa mengurai hal yang paling dasar sekalipun. Mengingat Allah pasti telah berinteraksi dengan panca inderamu, betul nggak? Nah, Allah laisa kamitslihi syai'un. Kira-kira bisa nggak kau ingat Allahnya? Nggak mungkin. Kau mengingat Allah pasti lewat suatu metodologi, betul nggak? Karena kau ingat Allah, nggak mungkin dia laisa kamitslihi syai'un. Tapi kalau kau ketemu dengan orang yang membawa silah, kau ingat orang itu. Ini wajah tuh, wajihiyah. Bukan kau ini wajah tuh kepada Allah, bukan. Wajihiyah loh. Nah, jadi kau ingat apa? Wajahnya yang di dunia. Maka ini yang kami sebut ya, Allah yang wujud di dunia loh ya, bukan yang di ars, nah, ya kan? Ini ya, kalau ada urutan-urutan ya dari tersangka, terdakwa, terpidana ya. Kalau tertuduh atau tersangka itu harus ada minimal 2 delik, betul ya Pak Rais ya? Ada 2 delik yang disangkakan atau dituduhkan, ya. Baru kemudian diproses lebih lanjut, ya. Kemudian menjadi tersangka, ya. Kemudian diproses, kemudian dapat apa? Ikatan hukum yang tetap, maka menjadi terpidana, betul nggak Pak Rais ya? Nah, saya sangkakan ulama, kiai, ustadz, gus, buya, habib ataupun mursyid yang dunia ya, mereka tidak tahu praktek syahadat. Saya sangkakan delik tadi. Dan saya sangkakan mereka pun tidak tahu cara mengingat Allah. 2 delik ya. Dan banyak lagi ya. Saya sangkakan mereka tidak tahu cara praktek menembus akhirat. Salat khusyuk, mi'raj, Rasul zaman ini, dan sebagainya. Saya baru angkat 2 delik saja, ternyata sampai sekarang tidak satu pun yang ada sanggahan atau bantahan. Berarti mereka memang tidak tahu, betul kan? Nah, berarti awalnya saya sangkakan menjadi saya tuduh ya, didakwa ya, kemudian naik menjadi tersangka. Cuman nah, pidananya ini hukum dunia ya, hukum perdata ya, gitu ya. Perdata ya, bukan pidana tapi perdata ya. Akhirnya apa? Ayo kita teliti rame-rame. Ulamamu itu ulama beneran apa enggak? Loh, itu. Iya, ayo kita sikat rame-rame biar enggak mereka nyocot asal. Mereka enggak tahu praktek syahadat tuh sampai sekarang loh. Dari yang bunyinya bersaksi kok menjadi mengucapkan. Jauh loh ini. Ketika seorang saksi ya dihadirkan di persidangan, majelis hakim pasti nanya, Bapak Kora, betul Bapak Kora di sini dihadirkan sebagai saksi? Oh betul Pak. Oh, iya kan? Misalnya begitu ya. Saya tanya Pak Kora ya, apakah di kejadian tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian di TKP, di kasus di ini ya, Bapak melihat sebagai saksi
dengan sadar dengan mata bapak kepala sendiri, mata kepala bapak mata mata bapak sendiri ya. Oh tidak Pak, saya diajari cukup untuk mengucapkan. Kira-kira bagaimana? Saksi palsu, betul enggak ya? Ini diusir ya. Kalau ngotot dia sengaja pidana, betul enggak lo? Itu dunia. Lah sekarang loh berapa banyak ulama, kiai, ustadz, gus, habib, saya sangkakan mereka ini adalah kesaksian palsu dan tidak ada yang berani membantah ini. Berarti memang mereka palsu. Itu baru satu delik ya tentang syahadat. Bagaimana cara mengingat Allah? Delik yang kedua. Saya gebar nggak satu pun yang bisa membantah ya. Mereka nggak tahu karena nggak mungkin manusia bisa mengingat Allah yang laisa kamislihi syai'un. Belum lagi cara salat khusyuk, mi'raj, rasulun min anfusikum, menembus akhirat, mereka enggak tahu sama sekali. Loh. Kalau ngomongin delik ada 10 delik, lunas mereka. Ya, cukuplah 2 delik kita jadi tahu kesimpulannya bahwa mereka memang bodoh. Cuman tahu agama secara teoritis saja. Ditanya, ayo prakteknya bagaimana? Lari itu, lari. Loh saya nggak pernah mundur kan? Saya dakwah live berhari-hari tiap hari di publik. Nyatanya nggak satu pun yang membantah uran saya secara ilmiah. Lari mereka. Karena 2 pertanyaan yang pasti akan saya siapkan. Kalau saya salah, salahku di mana? Kalau saya salah, yang benar bagaimana? Dua-duanya mereka nggak siap. Karena mereka bukan pemain ya, bukan pelaku ya. Nah, kembali lagi ya. Jadi hanya yang telah beriman, yang telah dibaiat, yang telah ketemu gelombang wasilah itu. Nah, kemudian diajari cara prakteknya ya agar beserta dengan Allah ya. Rabitoh akan gurumu. Tapi kita nggak menyembah guru ya, kita nggak menyembah manusia ya. Lanjutannya adalah samakan frekuensimu dan gelombangmu dengan gurumu. Nah itu dia ya. Jadi jelas ya, selain yang tidak melewati rukun syarat baiat dan selain yang tidak melewati tarekat ini, wah nggak tahu. Pembawa wasilahnya saya sih nggak ngerti kok, betul nggak? Pembawanya nggak ngerti, kira-kira wasilahnya ngerti nggak? Loh malah nggak ngerti. Ya kira-kira Tuhannya bagaimana? Oh malah nggak ngerti lagi, betul ya? Yang pertama kau harus temukan dulu pembawa wasilahnya, baru kau ketemu wasilah, betul nggak? Nah kau ketemu wasilah, baru ketemu yang punya wasilah itu sendiri. Pembawanya juga ngerti kok. Ibarat kau bertelepon dengan nomor yang salah, kira-kira nyambung nggak? Nggak nyambung. Demikian ya. Jadi sekali lagi saya ulangi ya. Saya sangkakan ya, ulamanya, kiainya, ustadz, gus, buya, habib, mursyid, syekh, mereka blow on tentang agama. Cuman pandai arap-arapan, cuman pandai bercerita. Mereka diajari untuk sekolah, jadi untuk itu. Tapi bukan seorang praktisi ya, bukan seorang praktek ya. Makanya dia tahu teori syahadat. Tapi ketika saya tanya, bagaimana cara prakteknya syahadat? Gak mungkin bisa, betul ya? Berhari-hari ya, berminggu di bulan ya. Bahkan sampai sekarang pun mereka nggak tahu jawabannya. Bagaimana praktek syahadat? Ayo. Bunyinya bersaksi loh ya. Kok jadi mengucapkan loh, iya kan? Ya bukan loh, jauh loh ini. Kalau bersaksi berarti kau to the point, kenal, ketemu ya. Kemudian gelombangmu nyambung. Nah ini dia, mereka mengagung-agungkan Rasul Muhammad ya, yang zahirnya nggak pernah ketemu, yang rohaninya pun nggak pernah nyambung. Kira-kira bagaimana? Aduh. Tapi kalau kau ketemu Rasul min anfusikum, kau ketemu dengan orangnya ya, yang zahir wujud di zamanmu sendiri kan enak, betul kan? Dia adalah Rasul min anfusikum, bukan Rasul yang dahulu. Kalau Rasul dahulu nggak mungkin bisa kau saksikan, belum? Betul ya? Kalau Rasul Muhammad yang kau hadirkan ya, yang zaman 1500 tahun yang lalu, nggak mungkin bisa kau saksikan, belum?
Tapi kalau kau ketemu Rasul Muhammad yang di zaman ini, oh jelas bisa kau saksikan, itu kan? Hakikatnya Rasul Muhammad yaitu isi yang sama walaupun wadah yang berbeda-beda, betul ya? Jelas gamblang ya. Dan cocok ya sinergi dengan kalimat Nabi ya. Bersertalah dengan Allah, jika belum bisa berserta dengan Allah, bersertalah dengan orang yang telah berserta dengan Allah. Hadis riwayat Tirmizi ya. Atau ya, ati Allah wa atiul Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, taat kepada orang yang dikuasakan di antara kamu yaitu guru. Jadi orang lain parah ya. Antara Allah, Rasul, kemudian pemerintah. Gak nyambung itu lah. Masa Allah, Rasul, camat. Yang ketiga, yang dikuasai di antara kamu yaitu guru ya. Bukan penguasa, bukan. Orang yang dikuasai di antara kamu yaitu gurumu itu sendiri. Jelas ya? Nah, jadi penting sekali ya bayat ya. Kau ketemu pintu, portal, cara, wasilah, sambungan, buruk, semua di situ semua ya. Nah, goblok ya, yang nggak mau bayat ya. Goblok sekali, nggak tahu Islam, nggak tahu iman ya. Sampai sekarang pun nggak ada yang bisa membantah ya. Nggak ada yang bisa menerangkan apa yang kau saksikan dalam syahadatmu, goblok. Walaupun saya menjengkelkan, tetap nggak bisa kalian bantah ya. Yang nyinyir banyak, betul kan? Demikian juga apa yang kau ingat dalam sholatmu, goblok. Katanya mereka ingat Allah katanya ya. Saat saya tanya, apanya Allah yang kau ingat, goblok? Namanya, oh namanya jancuk gitu ya. Matamu picek ya. Biarpun nggak disenangi orang, tetap di atas angin ya, nggak bisa digugat ya. Demikian ya, agar kalian itu terbebas dari dogma ya. Kau sudah dicekoi agama yang memabukkan yaitu dogma, membuat kamu goblok tapi merasa benar, susah dikandani, gak mau maju, gak mau berubah, mendem seolah kamu tuh orang-orang yang diridhoi, taek. Demikian yang bisa kami sampaikan ya. Bila ridwal inayah ya. Ilahi anta masri waridha kapan lebih. Puji Tuhan. Haleluya. Suksma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.